kadang itu seorang pekerja itu lupa saking asiknya bekerja itu bisa juga apakah itu disengaja atau tidak disengaja itu lupa dengan sholatnya. Ya. Nah, bagaimana untuk menjaga ini Pak Ustadz gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali di Tali Kata Podcast dalam rangka Gema Ramadan bersama Kemenak Provinsi Bali. Saya tidak sendiri, saya sudah ditemani seorang narasumber yang cukup luar biasa. Pastinya dari kantor Kemenak Provinsi Bali, beliau adalah Ustadz Lukman Hakim SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan tentunya puasanya bagaimana ini? Luar biasa. Memang keadaan puasa saat ini ya alhamdulillah. Apalagi masih ada sedikit-sedikit hujan. Sehingga dengan puasa itu bisa sedikit adem lah. Iya. Jadi mengademkan suasana hujan itu ternyata. Ada berkah di balik itu, Pak. Alhamdulillah. Iya. Nah, puasa penuh berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Pak Ustadz, kan di bulan puasa kemudian ini menjadi tahun keberapa di Bali atau mungkin di bulan Ramadan itu punya kesan yang unik, Pak Haji, ketika di bulan suci Ramadan seperti ini. Ya memang bulan Ramadan itu berbeda dengan yang lain. Iya. Ya kalau keunikan kita diantaranya pada saat bulan Ramadan, bulan Ramadan itu makan. Makan itu ya seadanya. Tapi pada saat Ramadan itu kadang-kadang menjadi luar biasa. Oh iya. Ya luar biasanya itu ya ada kiriman dari orang lain. Kita di musola biasanya nggak setiap hari bersama-sama, akhirnya buka bersama di musola itu selalu bersama. Artinya menjadi kayak semacam sesuatu yang istimewa di bulan suci Ramadan. Selain pahala-pahalanya, fadilah-fadilahnya, tentu di keseharian rutinitas juga berbeda, Pak. Sangat berbeda. Salah satunya buka puasa dengan jamaah. Iya. Ada kesan unik lain mungkin Pak Ustadz, mungkin yang dirasakan atau pengalaman yang unik ketika mungkin sahur bersama atau buka puasa bersama dengan keluarga mungkin? Kalau keunikan itu sebenarnya kalau puasa itu ya dapat dikatakan biasalah. Jadi tidak begitu istimewa. Ya istimewanya karena yang biasanya malam nggak makan bersama, di situ makan harus kumpul anak istri semuanya kumpul makan bareng. Berarti untuk sahur. Iya, khusus sahur. Iya. Kemudian pada saat ibadah pun juga menjadi lebih ringan. Sholat raweh karena bersama-sama berbanyak orang, kemana-mana juga semangat. Iya. Jadi ada sesuatu yang itu sangat berbeda ketika itu menjalankan rutinitas sehari-hari di luar Ramadan. Betul. Nah, pemirsa, kita sebelum jauh ngobrol ataupun diskusi dengan Ustadz Lukman Hakim, ini ada madu yang ini cocok banget ketika kita ada di bulan suci Ramadan. Madu dari Talita yang bernama Talita Honey. Nah, ini 100% madu murni dan tentunya sudah punya sertifikasi halal dari Kemenak. Nah, ini sangat cocok sekali dikonsumsi ketika kita berbuka atau sahur. Dan ini manfaatnya banyak sekali, pemirsa. Oke, kita lanjutkan ngobrol kita dengan Ustadz Lukman Hakim. Kali ini kita akan membahas yang topik menarik, yaitu tentang sholat dan etos kerja. Nah, Pak Ustadz, kalau berbicara sholat dan kerja, ini sebenarnya kalau kita pilah, sebenarnya kan ada dua pekerjaan yang sebenarnya berbeda. Nah, kadang orang itu lupa sholat, iya kan? Iya. Ketika bekerja,
Ya. Tapi ada juga ini fenomenanya, bekerja terus ataupun sholat terus tapi lupa bekerja. Nah, makanya ada istilah biasanya itu ibadah itu bekerja. Nah, itu ada nggak korelasi antara sholat kemudian dikaitkan dengan etos kerja, Pak Ustadz? Ya, memang kalau terkait dengan sholat memang dua hal yang sebenarnya berbeda, tetapi tetap itu sebenarnya sangat terkait sekali. Kalau kita melihat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, keji dan mungkar itu adalah suatu pekerjaan dan perbuatan. Nah, kan itu ya. Nah, dengan perbuatan keji dan mungkar secara otomatis orang kalau sholatnya itu bagus secara otomatis mestinya terkait dengan pekerjaannya juga bagus. Nah, bagusnya mungkin ya ditunjang dengan kejujuran karena menghadap kepada Allah sudah konsisten 5 waktu, tepat waktu, sehingga sholatnya, pekerjaannya pun juga harus konsisten dengan dilakukan secara ikhlas, pekerjaannya dengan kejujuran. Nah, ini yang sangat penting sehingga ada korelasi. Berarti ada korelasi sebenarnya. Bahkan tadi Pak Ustadz Lukman Hakim menyebutkan bahwa pekerjaan itu adalah berupa fi'liyah ya. Nah, sedangkan sholat itu banyak juga yang rukun-rukunnya fi'liyah gitu. Sama berarti ya. Bisa ada persamaan seperti itu. Persamaan. Apalagi kalau kita melihat makna dari sholat itu sendiri. Makna sholat itu adalah sholat itu zikir, mengingat kepada Allah. Sholat itu berdoa. Berdoa itu adalah berusaha. Lo kalau berdoa dan berusaha, itu kalau berpisah, orang berusaha saja tanpa doa juga nggak pas. Orang berdoa saja tapi nggak mau bekerja, juga nggak pas. Makanya tetap karena sholat itu juga artinya doa ya, doa itu juga harus berusaha itu bekerja. Sehingga sholat itu adalah untuk memberikan semangat kita itu bekerja. Nah, ini kan sesuatu problem, Pak Ustadz, biasanya yang ada di masyarakat itu. Ketika itu sedang bekerja, ya tadi sempat saya sebut itu di awal itu bahwa kadang itu seorang pekerja itu saking asiknya bekerja itu bisa juga apakah itu disengaja atau tidak disengaja itu lupa dengan sholatnya. Nah, bagaimana untuk menjaga ini, Pak Ustadz gitu? Cara kita untuk menjaga sholat kita, ya pertama yang jelas saat ini adalah sudah modern ya. Jadi peringatan sholat itu di HP mungkin pada saat zuhur dengar adzan. Nah, kalau sudah seperti itu tergantung bagaimana keimanan kita. Kalau kita punya keimanan kita kuat, dengar adzan secara otomatis, oh saya harus istirahat, sholat dulu sebentar. Karena sholat itu tidak butuh waktu lama. Mungkin bekerja 1 hari bisa 10 jam. 10 jam atau 8 jam. 8 jam. Tapi sholat setiap waktu itu cukup 10 menit. Astagfirullah. Subhanallah, luar biasa. Dengan kita 10 menit itu aja sudah wudhunya atau mungkin sholat dan zikirnya wudhunya tersendiri. Jadi 10 menit itu bisa sholat itu. Dan tempat sholat itu juga tidak butuh tempat banyak. Anggap saja 1 meter kali 1,5 lah. Itu juga bisa untuk sholat. Nah, artinya sebenarnya sholat itu bisa dilakukan ketika kalau lebih pada dorongan diri, Pak Ustadz ya. Apalagi kan kerja. Terus habis itu kadang kita lupa, bahkan kadang juga melupakan karena sudah melihat dulu khawatir banget gitu ketika kita sholat nanti terpotong waktunya dan lain sebagainya. Padahal tadi Pak Ustadz Lukman Hakim itu menjelaskan bahwa sholat itu bisa katakanlah 10 menit lah, durasi 10 menit itu udah good banget lah, bisa betul. Terus kemudian juga tempat pun tidak butuh dengan yang luas gitu. Bisa dilaksanakan. Intinya kan melaksanakan sholat itu ya. Nah, dengan sholat itu sendiri, sholat itu meskipun dengan waktu durasi yang pendek, dengan kita mengingat
dalam firman Allah itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Iya, iya. Sebenarnya kita sholat 10 menit, setelah sholat itu hati kita tenang, pikiran kita fresh. Subhanallah. Loh, kalau kita mau bekerja, ya mungkin lebih menghasilkan banyak Masya daripada Allah. yang nggak sholat ini karena terburu-buru. Iya, iya, iya. Jadi Nah, sebenarnya ada relevansinya yang cukup luar biasa. Sangat luar biasa. Sholat dengan etos kerja Etos itu. kerja, karena ketenangan hati. Kerja itu kan harus perlu tenang ya. Iya, iya, Kalau kerja nggak tenang dikejar-kejar orang, Iya, keburu-buru juga hasilnya juga nggak maksimal. bagus. Makanya dengan sholat kita itu hati kita tenang, pikiran kita tenang. Minimal misalnya ngantuk karena di depan komputer ya kita wudhu, Iya. sudah itu sudah fresh Subhanallah. lagi. Jadi sebenarnya kalau kita tidak tahu fadilah yang sangat luar biasa itu secara kasat mata ataupun secara nalar pikir itu sebenarnya udah dapat juga ya ketika kita ngantuk kita berwudu jadi fresh lagi gitu. Betul. Ya, tapi ada juga ya Pak Ustadz ya fadilah yang luar biasa ketika sholat dikaitkan dengan etos kerja itu. Oke. Jadi sholat kalau kita kaitkan dengan etos kerja itu memang dalam hadis Rasulullah ayil kasbi atyabun. Jadi pekerjaan apa yang lebih baik? Dari Rasulullah menyampaikan amalu rajulin biyadi wa kulli ba'in mabrurun. Jadi amalnya dilakukan dengan dirinya sendiri. Nah, sholat itu juga dilakukan dengan dirinya sendiri. Bekerja hasilnya itu karena hasil upaya kerja kita sendiri. Kemudian perdagangan yang mabrur. Nah itu kan terkait dengan etos kerja, apa yang bisa kita lakukan sendiri itu kita lakukan. Nah itu sebagai motivasi kita karena itulah yang lebih baik. Kemudian terkait dengan sholat tadi, sholat itu yang jelas tadi saya menyampaikan sedikit bahwa sholat itu adalah berzikir, berzikir mengingat kepada Allah, kemudian sholat itu juga berdoa. Di dalam sholat itu juga banyak Pak, yang intinya adalah doa. Minta rezeki, warzuqni ya. Di sholat itu ada warzuqni. Berarti kalau kita berzikir ya otomatis kita berzikir ya harus setelah sholat kerja. Makanya fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Setelah sholat itu bertebarlah kalian di muka bumi untuk mencari fadlnya Allah. Nah itu kan perintah wa idza qudiyatish sholat fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kita setelah sholat kemudian mau berusaha, mau keluar bekerja, mencari fadlnya Allah, mencari anugerahnya Allah, maka mereka itu termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Subhanallah. Ya, Pak Ustadz, tadi kan sempat disebutkan bahwa fadilah ataupun ketika kita korelasikan antara sholat dengan kehidupan sehari, bahwa sholat itu bisa menjadikan kayak semacam spirit juga kepada etos kerja tadi. Nah, kemudian ini kan di suasana Ramadan, Pak Ustadz. Kan di antara kita, bahkan saya pernah mengalami sendiri ketika kita katakanlah di bulan Ramadan, terus kemudian jam kerja kan juga tidak berkurang kan gitu kan. Betul, nah, itu bagaimana kemudian supaya kita itu tanda kutip tidak males gitu, Pak Ustadz. Ya kalau puasa memang puasa itu satu kita menahan lapar. Betul. Orang lapar itu biasanya juga lemes. Iya. Kan gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua kita harus menahan kesabaran. Meskipun dalam keadaan apapun namanya ini tugas tetap harus dikerjakan. Betul. Kalau kita melihat mungkin menghitung pahala dan dosa. Dengan kita mengerjakan amaliyah yang kita lakukan di bulan puasa, secara otomatis semuanya itu akan ada peningkatan pahala. Loh, kalau ada peningkatan pahala, kenapa kita nggak semangat? Betul. Karena apa? Bekerja bisa dikatakan ibadah kalau dari rumah diniatkan ibadah. Loh, berarti ya harus semangat loh. Ibadahnya dapat pahala. Apalagi di bulan puasa. Nah, ya itu berlipat-lipat ya. Betul. Jadi sebenarnya memotivasi diri sendiri itu jauh lebih ampuh dibandingkan yang lain ya Ustadz ya. Betul. Jadi motivasi bagaimana pemirsa kita menjalankan semua ibadah, rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan itu salah satu fadilahnya akan dilipat gandakan. Nah Ustadz, bagaimana ini sebuah sholat yang kemudian kita bisa tarik menjadi implikasi atau aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Ustadz menyebutkan amal ma'ruf nahi mungkar tadi kan. Nah,
bahwa sholat itu tanha anil fahsai wal munkar tadi ya. Itu bagaimana itu korelasinya Pak Ustadz? Gini, sholat itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila sholat itu dilakukan dengan menjalankan syarat rukunnya. Iya, betul. Jadi ada khusyuk dan tumakninahnya. Lo kalau sholatnya, ya mohon maaf, misalnya kayak anak-anak ya, anak-anak itu sholat itu ya cepet-cepetan. Mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat itu 2 menit sudah selesai. Iya. Kalau itu nggak terasa, itu hanya menggugurkan kewajiban. Soalnya kan itu, yang penting saya sudah sholat duhur, ya sudah selesai. Tapi terkait dengan implikasi dengan pekerjaan, etos kerja, itu nggak masuk sama sekali. Maka yang masuk itu misalnya dengan mengamalkan sholat, yaitu dengan syarat rukunnya jelas, tumakninah khusyuknya jelas, batal wudhu atau tidaknya itu juga jelas, semuanya itu kalau sudah sempurna, sholat kita itu bisa menjadi sempurna. Dengan sholat yang sempurna itu hidup kita di dalam kehidupan bermasyarakat, kita masih terbawa nilai sholat itu, dalam artian nilai kejujurannya. Jadi meskipun 4 rakaat gak cepet-cepetan, biar cepat selesai. Yang penting pekerjaan itu harus saya tuntaskan dengan sebaik mungkin. Karena sholatnya ya kita sholatnya dengan sebaik mungkin. Maka pekerjaan juga sebaik mungkin pekerjaan dilakukan. Itu ya. Jadi sebenarnya ada nilai-nilai yang itu bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari, terutama bekerja tadi. Soal kejujuran pertama. Kan sholat itu istilahnya kan diri sendiri yang bisa betul. Masa Gusti Allah ataupun Allah di cepet-cepet aja gitu. Makanya jadi kalau rukunnya terpenuhi, kemudian kekhusyukannya terpenuhi, tumakninahnya terpenuhi, semuanya terpenuhi, itu sholat itu menjadi sholat yang baik. Sehingga pada saat keluar itu tercipta diri yang baik. Kalau diri yang baik terkait dengan pekerjaan kan jelas ya. Jadi jelasnya ya kita bekerja enggak karena pamrih apa-apa, tapi karena ini suatu ibadah. Nah itu sehingga dengan ibadah ya semangat kerja. Kemudian jujur ya juga sama, jujur itu akan dibawa pada saat sholat duhur 4 rakaat karena nggak ada orang 2 rakaat aja ya enggak juga. Makanya dalam kehidupan itu tetap tetap kehidupan sehari-hari ya kita menjalankan apa yang seharusnya dikerjakan. Nah kemudian satu lagi Ustadz, ini berdasarkan tadi yang dijelaskan Ustadz Lukman Hakim tadi kan, bahwa sholat itu bisa diaplikasikan kepada kehidupan, terutama misalkan nih salah satunya itu soal kejujuran, tapi ada syaratnya bahwa sholatnya itu harus memenuhi syarat dan rukun. Nah, ada kayak semacam apa ya, bisa dikata itu kayak gambaran di kehidupan sehari-hari. Banyak pertanyaan juga Pak Ustadz. Nah, ada orang satu kayak kelihatannya sholat banget, khusyuk banget, istiqomah banget, tapi kok masih melakukan hal-hal yang negatif Pak Ustadz. Itu seperti apa itu? Kira-kira Pak Ustadz. Kalau gambaran kita, gambaran saya itu terkait dengan orang yang melakukan sholat, maksiat jalan terus. Apa itu? STMJ, sholat terus, maksiat jalan terus. Nah itu karena apa? Nilai sholatnya itu yang belum bagus. Jadi nilai sholatnya belum bagus. Apakah itu syarat rukunnya yang kurang terpenuhi, atau mungkin ya, saya itu duhur kayaknya juga tidur enggak, kemudian saya juga mungkin BAB enggak, kencing enggak. Jadi kayaknya saya enggak batal dah. Dengan enggak batal itu kadang-kadang kita enggak tahu kan. Karena waktu duhur dan asar juga lumayan. Sehingga dengan meringankan seperti itu, akhirnya dalam kehidupan juga bisa gampang ini. Akhirnya menggampangkan semuanya. Kalau sudah semua digampangkan ya enggak bagus itu jadi. Sebenarnya apa namanya, pendapat yang katakanlah sholat terus kemudian maksiat jalan terus itu sebenarnya salah. Salah itu. Salah banget. Banget. Karena dari penjelasan Ustadz Lukman Hakim tadi bahwa sholat yang benar-benar memenuhi syarat, kemudian rukun dan tumakninah dan lain sebagainya itu bisa menjadikan sebuah penilaian pada diri kita, melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari dengan sesuai ketentuan ajaran Islam. Terutama kemudian kita memahami
di sholat itu, Pak Ustadz. Begitu ya? Betul, Nah, satu lagi Pak Ustadz sebelum kita closing. Nah, dari topik yang kita bicarakan tadi, kita membicarakan sholat dan etos kerja. Apa kesimpulan dari Pak Ustadz nih tentang sholat dan etos kerja? Silakan Pak Ustadz. Jadi kesimpulannya, kita tiap hari karena sholat itu suatu kewajiban, maka jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Satu. Yang kedua, sholat itu penuhi syarat rukunnya. Jadi dengan syarat rukunnya kita penuhi, dengan tumakninah kita jalankan, maka kehidupan kita juga bisa terpengaruh dengan seperti itu. Dalam artian terpengaruhnya, andaikan kita bekerja, kerja itu ya tuntas tumakninah. Jadi kita santai, nggak keburu-buru, nggak angger jadi, jadi itu maknanya. Kemudian syarat rukunnya, namanya syarat dan rukun itu juga sudah terpenuhi. Jadi kalau syarat rukunnya terpenuhi, orang bekerja, syaratnya apa dalam pekerjaan itu? Ya terpenuhi fasilitas untuk bekerja. Kalau salah satu fasilitas nggak terpenuhi, ya nggak bisa bekerja. Nah ini oleh karena itu intinya sholat dalam hal terkait dengan etos kerja itu adalah kita jalankan sholat, kemudian setelah sholat tetap kita harus semangat bekerja. Jangan sampai kerja itu melupakan sholat. Bahkan sholat itu jangan berpikiran dengan pekerjaan. Lah itu yang sulit itu. Itu makomnya Ustadz itu. Belum sampai ini. Tapi kita tetap berusaha. Nah, dengan berusaha seperti itu, kalau sholatnya santai, mungkin Fatihah kita sambil mengingat maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Nggak perlu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lah itu gimana untuk mengingat? Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, itu kita sambil mengingat Allah, sambil mengingat makna dalam sholat, sehingga masuk dalam hati kita. Kalau sudah masuk dalam hati kita, kita nanti mengaplikasikan dalam kehidupan. Subhanallah, luar biasa. Pemirsa, tadi kita ngobrol dengan Ustadz Lukman Hakim tentang sholat dan etos kerja. Aku ingetin sekali lagi pemirsa, ini di sini ada madu talita. Ini ada banyak varian sekali, jadi ini sangat bagus dikonsumsi ketika berbuka dan sahur. Bisa dicari di mana, Bapak pemirsa? Ada di Talita Group di Jalan Diponegoro 100, Kota Denpasar. Oke, tadi perbincangan kita dengan Ustadz Lukman Hakim, mudah-mudahan memberikan berkah dan manfaat di bulan suci Ramadan ini, dan tentunya saya terima kasih sekali Pak Ustadz telah datang meluangkan waktu di Tali Kata Podcast ini. Mudah-mudahan memberikan insight ataupun knowledge kepada kita semua pemirsa, dan saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.